Kau izinkan melayani di tempat ini, dan tentu karena hamba-Mu ini yang tidak apa-apanya juga akan menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu semua, meneguhkan kami awal mula dan meneguhkan jemaat yang mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mengundang kami, dan ini adalah undangan yang kedua. Yang pertama adalah istri, dan istri tidak bisa hadir karena masih sakit di rumah, dan kami hadir dengan ponakan saya Aik dan Rafa untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab kita ataupun firman kita pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama, yaitu di Kejadian 2 ayat 7. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Silakan duduk, Pak Ibu. Ini adalah kisah penciptaan manusia yang luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan telah mengutus saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dan Melayani. Hari Sabtu pagi saya masih di sebuah hotel di Jakarta karena mengikuti tugas dari Kementerian Kesehatan. Saya harus bersujud, berdoa. Saya mohon apa yang harus saya sampaikan. Dan ternyata ayat ini yang Tuhan pesan untuk disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memahami tentang firman yang luar biasa ini, pada tahun 2005 ketika saya bertemu almarhum Profesor J.O. Boturo, saya diskusikan tema tentang pengetahuan manusia yang terbatas, yaitu pada tahun 2005 di Amerika Serikat ada suatu penelitian dari kelompok dokter-dokter tentang bioteknologi untuk menciptakan sebuah kedelai tiruan. Mereka sudah berhasil membuat kedelai, baik isinya, bentuknya, warnanya, kemudian protein nabati yang ada di dalam itu sama dengan kedelai yang asli. Nah, pada satu hari ketika mereka sudah berhasil, mereka tanam di sebuah kotak, diberikan oksigen, matahari yang secukupnya, dan di sebelahnya juga ditanam kedelai yang asli. Tentu Bapak Ibu pasti akan menduga dan yakin kedelai yang buatan manusia ini tidak tumbuh. Kedelainya bisa dikurangi. Kedelainya membusuk, dan kedelai yang asli itu. Ini menandakan bahwa manusia sehebat apapun menciptakan sesuatu yang imitasi, tapi manusia tidak berwenang menciptakan kehidupan. Demikian juga manusia bisa menciptakan robot sekarang, atau sekarang artificial intelligence. Ya, manusia bisa menciptakan sesuatu aplikasi sehingga memudahkan dalam pekerjaan untuk menggantikan fungsi-fungsi manusia. Tetapi ada banyak kelemahan-kelemahan dari robot ataupun artificial intelligence itu. Mari kita buka di Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu kita
baca, saya akan bacakan Keluaran 31 ayat 1 dan ayat 3. Firman kita yang luar biasa tentang Bezaleel, Aholiab yang dituju oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, ternyata manusia yang diberikan nafas Tuhan, roh Tuhan, juga ada bonusnya, yaitu pengetahuan, pengertian, dan keahlian yang tidak ada kita dapatkan di dalam robot atau buatan manusia sekalipun. Jadi manusia ini luar biasa. Ada serupa gambar dengan Tuhan, ada nafas Tuhan, dan ada sesuatu kuasa Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kuasa ini kuasa yang sangat terbatas. Hanya satu iota, satu nokta, satu titik dari semua kuasa Tuhan. Manusia tidak bisa memiliki kuasa-kuasa yang kuasa Tuhan hakikatnya. Yang ketiga, ada 3. Pertama, kuasa kehidupan. Seperti contoh kedua tadi, manusia tidak punya. Kuasa keabadian, manusia juga tidak punya. Kuasa menembus ruang dan waktu, ini tidak punya. Ini 3 contoh saja dari bagian dari kuasa Tuhan. Hanya satu titik yang diberikan pada manusia. Jadi tidak ada alasan untuk manusia sombong tentang kemampuannya. Haleluya. Amen. Hanya satu iota. Itu yang saya renungkan hari-hari ini. Jadi kalau kembali kita hidup, manusia hidup, sebenarnya untuk apa Tuhan menciptakan manusia yang hidup ini? Ada yang mengatakan, oh Tuhan kesepian, perlu teman. Banyak asumsi-asumsi seperti itu. Tapi hanya satu yang saya bisa ambil dari firman Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan ini? Yaitu tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti di Yesaya 43 ayat 7, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah karena waktu. Jadi kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hidup kita ini Bapak Ibu adalah hidup di marketplace. Kita sebagai orang-orang zaman dulu itu berburu, bercocok tanam. Tuhan telah mendesain kita untuk hidup bertahan di situasi seperti itu. Artinya memuliakan Tuhan tidak hanya di tempat mesbah. Tuhan ingin memuliakan kita, memuliakan Tuhan itu di marketplace, di tempat pekerjaan kita, di mana kita berada, di situ Tuhan kita bawa. Kita harus terus menjalin hubungan dengan Tuhan, dan memuliakan Tuhan tidak terbatas. Dan salah satu aspek memuliakan Tuhan adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam kehidupan. Melayani Tuhan tidak menjadi tanggung jawab mereka yang berdiri di atas mimbar atau bapak gembala, ibu gembala, tapi semua manusia yang hidup melayani Tuhan. Ketika kita hidup melayani Tuhan, ada kedekatan, ada hubungan dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, seperti yang disampaikan oleh Wildan tadi. Melayani Tuhan tidak ada latar belakang yang berbeda. Tuhan tidak melihat itu. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan berikan contoh dalam firman Tuhan bagaimana komitmen, integritas, dan dewasa rohani orang-orang ini untuk melayani Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan memakai proses kehidupan dan metafora dari orang-orang
Samaria. Dan ada 3 orang Samaria nanti yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ketika Yesus menyimpang ke Samaria. Harusnya Yesus tidak melewati jalan itu, tetapi Yesus dengan segala kasih anugerahnya harus memilih jalan ke arah Samaria, ke sumur Yakub. Di situ dia akan menemukan wanita Samaria yang terkenal itu baik. Wanita yang memiliki 5 suami dan sekarang 1 kumpul kebun. Dari wanita itu Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa. Dan pelajaran yang penting adalah bagaimana kita menyembah Tuhan dengan kebenaran dan roh. Luar biasa. Tuhan Yesus dengan sengaja mendatangi wilayah Samaria. Samaria dan Yahudi sudah 400 tahun tidak bersahabat, bermusuhan. Orang-orang Samaria dianggap orang Yahudi sebagai anjing, kelompok marginal yang tidak layak. Barangkali orang Samaria mungkin seperti saya dan semua, sehingga kita perlu dicampurkan lagi. Jadi melayani Tuhan tidak terlepas dari otoritas Tuhan, tidak terlepas dari kasih anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi taat, untuk melayani, harus diperlukan 4 respon. Yang pertama, harus segera dilakukan. Jangan lamot, ya. Jangan malas-malas seperti yang dilakukan Tuhan ketika memilih Simon Petrus pada Matius 4 ayat 20. Simon Petrus segera menanggalkan jaringnya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Gembala meminta Bapak Ibu melayani Tuhan di tempat ini, jangan malas-malas. Karena ini sangat penting untuk kita punya integritas, komitmen dalam melayani Tuhan. Yang kedua, kalau kita dipilih, Bapak Ibu dipilih itu spread apart, dipisahkan. Bahasa aslinya kades atau kudus. Jadi Bapak Ibu yang datang di sini, ibadah kali ini Bapak Ibu itu kades, kudus. Jangan sia-siakan itu. Tadi jangan lalot, ya harus bersegera. Yang kedua, bersyukur. Seperti kita dapatkan Lukas 17 ayat 16. Ketika ada 10 orang penderita sakit kusta, ketika 10-nya sembuh, 9-nya pergi, tetapi 1 yang kembali bersujud pada Tuhan Yesus, yaitu orang kusta dari Samaria. Haleluya. Kisah yang menarik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sakit kusta itu jari-jari itu bisa lepas, Bapak Ibu. Hidung itu bisa lepas, telinga lepas. Dan saya yakin ketika disembuhkan, karena Tuhan itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menciptakan suatu kehidupan, pasti tulang-tulang yang ada di tangan, hidung akan tumbuh lagi, tulang rahang, telinga. 10 orang pasti sembuh. Tapi perbedaannya pada 1 penderita kusta dari Samaria ini adalah keselamatan. Dan keselamatan ini tidak diperoleh oleh 9 orang kusta Yahudi. Haleluya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita dipilih untuk melayani Tuhan, bersyukur. Haleluya. Yang ketiga, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kades, kita harus teguh, bersemangat. Kita dapatkan di Matius 9 ayat 20, ada wanita pendarahan 12 tahun. Dengan kondisi apapun wanita ini berjuang untuk menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita harus mendekat dan merendahkan diri. Ini kisah menarik dari Maria dari Betania, Lukas 10 ayat 42. Mari kita baca bersama-sama Lukas, atau saya baca sendiri, nanti Bapak Ibu bisa mendengar. Lukas 10 ayat 42.
Haleluya. Lukas 10:42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Ketika Maria duduk di dekat Tuhan Yesus, dengarkan apa saja dikeluarkan Tuhan Yesus itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan bagaimana menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Dan ada satu hal yang mesti Bapak Ibu dengar dan renungkan dari firman ini, tidak akan diambil daripadanya. Di hubungan yang sangat dekat, ketaatan yang tidak akan diambil, sekalipun dengan iblis, apalagi manusia. Dan nanti akan Bapak Ibu akan mendengar bagaimana Maria mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di situ nanti kita akan lihat ada ketaatan dalam perkataan Tuhan yang dia renungkan. Sehingga tidak heran Yesus paling suka tinggal di Betania. Betania tidak jauh dari Yerusalem. Tapi kalau kita dari Yerusalem, kita kelihatan desa kecil, desa sederhana, dan memang sampai sekarang masih sederhana. Hanya 2 kilometer Betania. Karena di sana ada Maria, Marta, Lazarus dan Simon yang menderita sakit kusta. 4 orang ini istimewa di mata Tuhan Yesus. Betapa senangnya Tuhan Yesus tinggal di situ. 6 hari sebelum Paskah, 1 hari sebelum Paskah, selalu mengunjungi 4 bersaudara ini. Dan di Betania pada 6 hari sebelum Paskah ada 3 proses yang luar biasa yang membuat saya terkagum-kagum. Yang pertama, ada pelayanan meja atau pastoral yang dilakukan oleh Marta. Sekalipun kelihatannya Marta tidak sopan, tetapi inilah bagian dari pelayanan pastoral. Yang kedua, hubungan antara Maria dengan Tuhan Yesus, hubungan intim, mendekat dan mendengar. Dan yang ketiga, ada kuasa kebangkitan dari Lazarus. Kisah dari Betania inilah yang membuat kita harus sadar betapa luar biasa Tuhan ini perhatikan kita. Dari mulai hal-hal yang sederhana, dari kehidupan sampai pun kematian. Kematian menurut Tuhan terhadap Lazarus bukanlah satu hal yang menakutkan, tetapi penyakit kematian pada Lazarus justru menunjukkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan ternyata satu hari sebelum Paskah, maka Maria lah yang berkesempatan membasuh Tuhan Yesus dengan minyak alabastur. Ini pun juga tidak diambil oleh orang lain. Karena pada saat dikubur 3 orang wanita ini sudah tidak sempat lagi, sekalipun mereka sudah siap dengan rempah-rempah, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Hanya Maria yang sempat membasuh dengan minyak alabastur. Haleluya. Mendengar, merenungkan dan melakukan, jadilah sebuah ketaatan, jadilah sebuah komitmen integritas kita di dalam melayani Tuhan. Dan ketaatan itu adalah fondasi yang penting. Mari kita baca di Matius 7 ayat 24. Apa itu ketaatan yang menjadi fondasi penting? Matius 7 ayat 24. Dengan berikut 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Fondasi yang kuat harus kita bangun. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan telah memberi kita kehidupan untuk memuliakan Tuhan dengan mendengar, melakukan firman-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki fondasi ketaatan. Mari kita bangun fondasi itu, karena hidup kita tidak pendek.
Tidak ada kesempatan kedua dalam melayani Tuhan. Ini sebuah quote yang saya tampilkan di Facebook beberapa waktu lalu. Entah siapa yang mengajari saya. Tidak ada kesempatan kedua dalam melayani Tuhan. Tuhan selalu kesempatan pertama dan terakhir. Tidak ada pilihan, Pak Ibu. Saya merasa rugi waktu. Kenapa saya baru sekarang bisa melayani Tuhan? Haleluya. Haleluya. Mari. Ketika masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan dengan bentuk cara apapun. Tidak harus berdiri di atas mimbar. Melayani Tuhan dan membagikan kasih. Ibadah Yosefia ketika gereja ditutup, kita keluar dari gereja ini, kita menunjukkan wajah dan kasih tata krama Yesus. Itu adalah sudah ibadah Yosefia. Haleluya. Bagaimana kita menjadi karakter Kristus untuk dilihat orang-orang lain kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Kembali dari masalah kehidupan. Ketika kita hidup tentu harus tumbuh di dalam fisik. Kita tidak bisa menghindari ketuaan, setelah tua kemudian mati. Tetapi dalam proses tumbuh itu ada dewasa, dan dewasa itu adalah pilihan, yaitu dewasa rohani. Dan saya baru tahu Pak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu tentang murtad, selalu asumsi kita tentang kita pindah agama, pindah keyakinan. Ternyata tidak. Di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, kita yang tidak dewasa rohani itu dianggap murtad. Haleluya. Haleluya. Dewasa rohani adalah kita memiliki pengertian yang tidak dimiliki orang lain. Di Amsal 4 ayat 7. Pengertian penting seperti yang dialami oleh Besaleel Aholia. Ketika Roh Allah menyelimuti kedua orang ini, maka kedua orang ini yang sesungguhnya hanya budak-budak dari Mesir, tetapi dengan Roh Allah ini diberikan pengertian yang tadi sudah saya jelaskan. Aholia Besaleel bisa membangun tenda-tenda ibadah untuk Musa dengan segala kelengkapannya. Dan ini kalau tidak pikiran Tuhan sendiri yang bekerja pada kedua orang ini tidak akan mampu melakukan. Haleluya. Contoh kedua, orang Samaria dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu pasti mendengar tentang metafora Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika orang Samaria baik hati menolong orang Yahudi yang dirampok di antara Yerusalem dan Jeriko, karena jalan itu banyak perampok di malam hari, maka orang Samaria itu menolong, sekalipun yang ditolongnya adalah orang Yahudi. Dan pertolongan itu dilakukan di jalan yang kotor, jalan berdebu, dirawat lukanya, dinaikkan ke pedati, dikeledai. Dan ini mengingatkan kita, Tuhan banyak menunjukkan kemuliaannya di jalan-jalan, Amen. bukan di tempat mesbah, di jalan-jalan. Amen. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan tentang firman ini, Tuhan bekerja di jalan-jalan. Salah satunya jalan menuju Damsik, bagaimana mengubah Saulus menjadi Paulus. Jalan dari Tarsus, di mana seorang wanita Sero-Fenisia, orang Kanaan, orang kafir, diubahkan menjadi orang yang beriman. Haleluya. Ketika Tuhan dengan wujud orang Samaria yang baik hati ini menolong korban yang dirampok ini, maka Tuhan dengan metafora orang Samaria yang baik hati
dirawat di sebuah penginapan. Di situ menurut saya sejarah kita sekitar ada 20 penginapan di sepanjang Jericho Yerusalem pada waktu itu, tapi hanya satu penginapan yang dipilih. Dan penginapan ini dari sejarah kita belajar adalah relevansi dengan gereja. Jadi penginapan ini relevansi dengan gereja untuk merawat luka korban ini. Jadi gereja bukan untuk menghakimi, tapi gereja untuk merawat hati yang luka, merawat jiwa yang luka, menumbuhkan percaya, menumbuhkan ketenangan, kedamaian. Haleluya. Orang Samaria mereka menitipkan 2 dinar pada pengurus gereja. Jika kurang, ketika dia datang lagi, dia akan menambah. Artinya, jangan khawatir tentang keuangan apapun gereja, karena ada Tuhan yang begitu kasih, Tuhan yang memilih kades bagi setiap gereja yang taat. Haleluya. Haleluya. Ini cerita yang menarik. Cerita ini juga menyatakan bagaimana orang Samaria ini menguji juga pengelola penginapan ini, jujur atau tidak. Ada ujian ketaatan dalam pelayanan. Disitulah potensi integritas akan muncul, kejujuran dan wibawa. Haleluya. Amsal 15 ayat 8. Doa orang jujur Tuhan berkenan. Amsal 3:32. Tuhan bergaul dengan orang jujur seperti Daud, Ayub dan Hizkia. Haleluya. Memang sepertinya sederhana 2 dinar. Sepertinya hanya dititipkan merawat luka, tetapi konteksnya tidak mendalami itu adalah hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, tadi kita bercerita tentang jalan. Salah satu jalan yang akan saya jelaskan di sini adalah jalan menuju Damsyik. Ini jalan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kisah Saulus. Saulus ini adalah anak muda dari majelis Sanhedrin yang luar biasa. Intelektualnya begitu luar biasa, menguasai Taurat. Karena dia punya guru besar Gamaliel yang begitu menguasai Taurat dengan komitmen yang luar biasa, sehingga dia diberi tugas untuk menangkap orang-orang yang percaya pada waktu itu. Ditangkap, disiksa, bahkan dengan perjalannya waktu dia harus menangkap orang di daerah Damsyik. Dan apa yang terjadi? Disitulah ada perubahan. Bagaimana Tuhan bekerja tanpa sepengetahuan Saulus. Saulus tidak tahu kalau dia sudah disiapkan Tuhan. Saulus tidak tahu kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan, sudah di spread apart. Dia harus diungsikan ke Damsyik, dipisahkan. Seakan-akan Bapak Ibu kalau manusia, oh dia kejam sekali, saya mengejar dan mencari Damsyik. Justru di Damsyik inilah nanti ada tugas pertama kerasulan. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan bercerita bagaimana Saulus dipilih pertama kali secara nyata disampaikan di firman Tuhan itu. Ketika Saulus memerintahkan untuk membunuh, tanggung jawab untuk kematian Stefanus. Ketika Stefanus menyampaikan rasa kedukaannya, rasa sakitnya untuk menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dan langit terbuka, di situ Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Tuhan. Dan jubah Stefanus yang dilempari batu itu masih terletak di depan kakinya Saulus. Jadi kejadian itu Saulus pasti ada di situ. Dan kejadian itu pasti Tuhan sudah melihat Saulus ada di situ. Bagaimana perasaan Tuhan? Pasti mereka menangis. Peristiwa ini tidak jauh beda dengan peristiwa di Golgota. Ada penyerahan di mana kasih Tuhan menyebabkan langit terbuka
15. Mari kita baca Kisah Rasul. Saya akan baca, supaya Ibu baca di firman atau di tab atau di HP. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat Kisah Rasul 26:17. Kita sambung Kisah Rasul 26:17. Kisah Rasul 26. Kita akan melihat bagaimana pemilihan Tuhan terhadap sosok Saulus ini yang luar biasa. Tuhan perlu anak-anak muda yang komitmen. Kisah Rasul 26 ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jelas Pak Ibu? Tuhan memilih, Tuhan mengasingkan, stand apart, kades, kuduskan Saulus. Dan Kisah Rasul 9 ayat 45, Pak Ibu nanti baca di rumah. Ketika Saulus melihat cahaya itu, dia jatuh ke tanah, dan Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Begitu dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya itu, dengan mata yang tertutup, mata jiwa yang, mata organ mata yang tertutup. Dan disitulah saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Saulus pada waktu itu. Dan tidak mampuan dia, pemuda yang gagah berani dengan mata yang buta, jatuh tercembah, dan dia mendengar suara firman itu, sang firman itu, dan dia tahu betul di Taurat sang firman itu. Wow, bagaimana kegelisahan dia. Pasti dia tidak bisa melawan, tidak bisa apa-apa. Dan itulah Tuhan memerintahkan tugas kerasulan utama dari Saulus, yaitu untuk menemui Ananias untuk proses penyembuhan. Melawan? Tidak. Dia dengan segala kerendahannya, hatinya telah diubah. Kalau komputernya itu sudah dihack oleh Tuhan. Begitu cahaya terang itu membuat hack seseorang. Bapak Ibu mungkin pernah lihat YouTube ya. Beberapa waktu lalu saya lihat YouTube tentang kisah Daniel tetangga, tentang Sarah Janarko yang ahli di dalam indra keenam. Nah, pada waktu itu dia berkisah pada Daniel di YouTube. Dia melihat cahaya yang terang, cahaya yang tidak pernah dia lihat, tapi cahaya itu memberikan damai, cahaya itu memberikan kesejukan. Nah, itulah Roh Kudus yang memberikan keterangan menurut Daniel. Saya tidak tahu Sarah dia akan percaya atau tidak, tapi ini pengalaman hidup dari Sarah Janarko yang YouTube-nya tentang yang menyeramkan, kisah-kisah menyeramkan, tetapi menarik. Karena itu menjadi bagian dari saya dan saudara. Bagaimana Saulus dengan cahaya yang terang, otak pikiran dia yang akan menangkap, membunuh orang-orang percaya, dia tidak ada kekuatan sama sekali, terjerembab. Tuhan minta dia seperti berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, kamu tidak akan bisa menendang galarangsang. Galarangsang itu di firman sebelumnya. Galarangsang itu seperti kayu, ujungnya ada duri, Pak Ibu. Kalau kita menuntut lembu, itu supaya lembunya tidak belok ke kiri kanan, dia harus terus jalan. Kalau dia ke sini, dia akan tertutup. Dan Saulus itu sudah dipasang galarangsang oleh Tuhan. Dia tidak bisa ke kanan ke kiri. Tuhan sudah pilih anak muda yang penuh komitmen ini.
untuk menyampaikan firman Tuhan di level yang tinggi, di raja-raja bangsa Israel, bahkan bukan bangsa Yunani. Bangsa Israel, Pak Ibu, kalau tidur saja mikir. Ya, kalau tidur saja mikir. Otak manusia ada kanan dan kiri. Otak yang kanan ini adalah untuk memikirkan sesuatu yang berat, dan kiri adalah rileks. Dan otak-otak orang Israel itu begitu kuatnya yang sebelah kanan. Tuhan sengaja memilih orang-orang yang pandai khusus untuk yang satu ini, khusus mencari orang yang komitmen, usia muda. Jadi Bapak Ibu dalam melayani Tuhan tidak perlu, oh saya masih muda. Mari pemuda, anak-anak, kita melayani Tuhan. Amin. Kapan lagi? Tidak ada kesempatan kedua. Haleluya. 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 Ketika saya datang di Sulawesi Utara tahun 94, saya bersaksi, saya tidak ada keluarga di sini. Saya sudah menjadi calon staf di bagian bedah di Surabaya di Fakultas Kedokteran. Rektor sudah tanda tangan, dekan sudah tanda tangan, saya menjadi staf. Tapi tak mengapa saya tidak bisa, karena dia tahu sendiri kan ada like and dislike biasa di dalam kehidupan di akademisi juga begitu. Karena waktu itu saya belum percaya. Akhirnya saya harus berangkat ke Sulawesi Utara, kalau nggak salah bulan Agustus tahun 94. Saya tidak ada keluarga begitu. Saya datang di sini, saya diterima oleh perawat di rumah sakit Tomohon, perawat anestesi. Karena perawat anestesi itu lulusan dari Surabaya, dia lulus 1 bulan sebelum saya lulus, sebelum saya berangkat. Dia katakan, dokter mau kemana? Saya tidak tahu, sepertinya di Sulawesi Utara. Oh iya dokter, kalau ke Sulawesi Utara, dokter telepon saya. Betul. Ketika saya lulus, wah saya harus hubungi siapa? Saya hubungilah perawat ini. Sekarang sudah pensiun, perawat anestesi, perawat bius. Ketika saya datang, saya dijemput. Ternyata dia perawat rumah sakit Budi Maria di Tomohon. Saya dijemput dengan suster, dua suster, dengan dia. Saya dari bandara ke susteran itu ya. Di Samar itu, kemudian dari sana ke Tomohon, dan di Tomohon saya diterima seorang dokter objek, dokter kandungan, dokter siapa yang dari Belanda. Dia mengatakan, welcome, neurosurgeon, orang Belanda, ini sudah tua, umur 80 tahun, orang Belanda. Nah, dokter mau makan apa? Terserah, mau menjahit boleh, mau kangkung boleh. Begitu keluar kangkung dan keluar menjahit, saya kaget sekali. Menjahitnya besar sekali, kangkung besar sekali. Bukan berarti saya pesan dari ibu bapak, tidak. Tapi ini kisahnya betul. Wah luar biasa, saya menikmati menjahitnya. Kalau di Jawa menjahitnya itu bau tanah, bau pupuk. Tapi kalau di sini tidak ada. Kangkungnya juga segar sekali. Dan pagi hari, mungkin itu Agustus ya, ada pawai di bawah. Saya keluar, saya kaget lagi. Apa yang menarik? Wah, di sini banyak orang albino. Saya lihat, banyak albino. Kalau di Jawa kita nggak pernah lihat orang bodoh, orang albino. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ada keluarga sama sekali. Dan ketika saya dipilih Tuhan, saya ingat lagi Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang. Bayangkan tahun 97 saya tugas ini sudah selesai dan harus kembali ke Jawa. Saya harus masuk di sebuah rumah sakit minta keluarga. Bosnya, direkturnya telepon saya. Begitu saya masih di Nederland, di ANC, saya masih belajar di Belanda di situ karena saya dapat beasiswa dari kerajaan Belanda untuk brain tumor. Itu direkturnya telepon dari Jakarta, kapan dokter Eko selesai, kapan dokter Eko selesai. Akhirnya saya selesai. Sepertinya Tuhan tidak mengizinkan sehingga saya bertemu dengan istri. Dan aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang. Roma 8 ayat 28. Kalau buku bisa buka. Aku tahu sekarang. Manusia tidak bisa tahu sebelumnya. Luar biasa.
Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan selalu bertanggung jawab kepada yang Dia pilih. Amin. Tuhan senantiasa menyertai orang pilihan. Haleluya. Amin. Baik, kita akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah lagu lama yang selalu ada di dalam setiap doa saya, setiap pujian penyembahan saya, yang menyatakan hidup itu karena kemurahan Tuhan. Mari bangkit pada dengan lagu ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, Yesus. Bawain aku